Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sulistianingsih Samad dari Kampus Politeknik LP3I Makassar. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Kebijakan Akuntansi untuk Lingkungan, Adopsi, Pembuatan, dan Implementasi. Selanjutnya, saya akan membacakan slide-nya. Selanjutnya, sejarah perkembangan akuntansi. Lingkungan akuntansi mulai menerima perhatian selama krisis energi pada tahun 1970-an. Meskipun isu tersebut diberikan pertimbangan sementara waktu, krisis energi berakhir dan 1980-an di antara era baru kemakmuran ekonomi praktek, akuntansi lingkungan memudar ke latar belakang sebelum standar untuk mengukur dampak ekonomi dikembangkan perundang-undangan dengan kesepakatan tentang bagaimana menghitung faktor lingkungan dan faktor-faktor apa yang harus dihitung sulit didapat pada tahun 1990-an. Suatu kenaikan besar dalam aktivitas perlindungan lingkungan membawa akuntansi lingkungan ke dalam kesadaran konsumen dan bisnis. Secara bertahap, beberapa standar akuntansi lingkungan hidup yang dilakukan oleh organisasi akuntansi terbuka seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Komite Eksekutif Amerika atau Institute of CPA Aspect. Selanjutnya, pengertian adopsi, pembuatan, dan implementasi secara garis besar, yang dimana adopsi dalam akuntansi atau IFRS dapat diartikan sebagai suatu fenomena dunia yang mendesak dan harus dilakukan oleh setiap negara berkembang. Pembuatan dalam artian akuntansi dapat diartikan sebagai proses yang terus terulang dan dapat membuat sebuah siklus sebagai bahan untuk implementasinya. Sementara implementasi adalah dapat diartikan sebagai bermuara pada aktivitas aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem implementasi, bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Berikutnya, aspek-aspek akuntansi lingkungan, yang dimana yang pertama pengakuan identifikasi pengaruh negatif aktivitas bisnis perusahaan terhadap lingkungan dalam praktik akuntansi konvensional. Selain identifikasi, mencari dan memeriksa persoalan bidang akuntansi konvensional yang bertentangan dengan kriteria lingkungan serta memberikan solusi, melaksanakan langkah-langkah proaktif dalam menyusun inisiatif untuk memperbaiki lingkungan pada praktik akuntansi konvensional dan mengembangkan format baru sistem akuntansi keuangan dan non-keuangan serta sistem pengendalian pendukung keputusan manajemen ramah lingkungan. Identifikasi biaya-biaya dan pendapatan apabila perusahaan lebih peduli terhadap lingkungan dari berbagai program, maka terjadi perbaikan lingkungan, pengembangan format kerja, penilaian, serta pelaporan internal dan eksternal perusahaan. Selanjutnya, fungsi dan penerapan akuntansi lingkungan terbagi atas dua. Yang pertama, fungsi internal merupakan fungsi yang berkaitan dengan pihak internal perusahaan sendiri. Pihak internal adalah pihak yang menyelenggarakan usaha seperti konsumen dan rumah tangga, produksi maupun jasa. Adapun yang menjadi aktor dan faktor dominan pada fungsi ini adalah pimpinan perusahaan, sebab pimpinan perusahaan merupakan faktor yang bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan
maupun penentuan setiap kebijakan internal perusahaan. Fungsi internal memungkinkan untuk mengatur biaya konservasi lingkungan dan menganalisis biaya-biaya dari kegiatan konservasi lingkungan yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan pengambilan keputusan. Dalam fungsi internal ini juga diharapkan akuntansi lingkungan berfungsi sebagai alat manajemen bisnis yang dapat digunakan oleh manajer ketika berhubungan dengan unit-unit bisnis. Yang kedua, fungsi eksternal, yang dimana merupakan fungsi yang berkaitan dengan aspek pelaporan. Itulah hasil presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk waktunya.